Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Nah, untuk hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali membahas mengenai soal UTBK dalam mata pelajaran sosiologi. Dan insya Allah untuk di pembahasan kali ini, mungkin hampir sama dengan pembahasan waktu sebelumnya, di mana pembahasan ini akan dibagi menjadi dua part, dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari part yang pertama. Nah, untuk sekarang, kalian boleh mempersiapkan terlebih dahulu alat tulis dan juga buku tulisnya. Silakan kalian tulis hal-hal yang memang penting dalam pembahasan soal UTBK mata pelajaran sosiologi ini. Namun, sebelum melaksanakan kegiatan, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar kegiatan pembahasan soal UTBK ini bisa mendapatkan kelancaran dan juga kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja membahas ke soal nomor 1. Dan seperti biasa ya, mohon maaf saya bacakan kembali. Untuk rules-nya nanti akan saya bacakan soalnya, lalu pilihan gandanya, lalu ke kunci jawaban, dan nanti kita akan bahas bareng-bareng, karena biasa di slide kedua biasanya ada pembahasan ya. Tuh. Nah, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Kita baca soalnya berbarengan ya. Oke. Bagi sebagian kalangan, kabar bohong ataupun hoax adalah musuh bersama. Namun, tak sedikit pula yang memanfaatkan hoax untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan tentu saja politik. Sejak media sosial, ataupun biasa disebut dengan medsos, eksis dan dimanfaatkan secara luas untuk berkomunikasi, sekaligus menyampaikan isi hati dan pikiran, hoax pun bermunculan. Dalam dunia politik Indonesia, hoax mulai muncul pada perhelatan Pilpres tahun 2014. Dewan Pers mencatat sejarah munculnya berita tidak benar ataupun hoax sejak Pilpres 2014. Ketua Dewan Pers, Yosef Stanley Adi Prasetyo, mengatakan pada waktu itu banyak cerita yang diproduksi oleh media abal-abal acap kali tidak benar. Hoax semakin menjadi masif dengan berkembangnya media sosial. Pertanyaannya, bentuk interaksi sosial yang terjadi pada kutipan artikel tersebut adalah A. Kompetisi, B. Kontravensi, C. Konflik, D. Kontroversi, dan yang E adalah koalisi. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Yang paling tepat di antara pilihan ganda A sampai dengan E dari soal nomor 1 ini. Nah, sebelum kita menjawab ke soal ini, mungkin kita akan mereview dulu mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial itu sendiri. Ini materi ada di kelas 10 ya, tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Kira-kira ada yang masih ingat? Ada berapa bentuk dalam interaksi sosial tersebut? Ada satu kah? Atau ada dua? Atau ada tiga mungkin? Atau mungkin ada lebih dari tiga? Tuh. Dan yang paling benar, bahwa bentuk interaksi itu ada dua. Nah, kita bahas terlebih dahulu ya. Di sini ada pembahasan mengenai bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah interaksi sosial asosiatif.
Lalu yang kedua, yaitu adalah interaksi sosial disosiatif. Kalau interaksi asosiatif itu adalah lebih kepada dampak yang positif. Nah, kalau misalkan yang disosiatif itu lebih banyaknya cenderung ke arah yang lebih negatif. Nah, mari kita lihat dulu ternyata di dalam bentuk interaksi sosial asosiatif pun masih ada di dalamnya nih, masih ada beberapa poin. Mari kita bahas ya. Yang pertama, dalam interaksi sosial asosiatif itu adalah kerjasama. Dan di dalam kerjasama ada bentuk-bentuknya pula. Yang pertama adalah kerukunan. Ada yang masih ingat apa itu kerukunan? Oke, kerukunan adalah gotong royong, di mana ini merupakan bentuk kerjasama yang biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Lalu, yang kedua, yaitu adalah bargaining, yaitu adalah perjanjian pertukaran barang ataupun jasa antara dua organisasi ataupun lebih. Kooptasi, ada yang masih ingat apa itu kooptasi? Oke, kooptasi yaitu adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah kelompok. Lalu yang keempat, itu ada koalisi. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu koalisi? Oke, koalisi yaitu adalah gabungan antara dua atau lebih organisasi yang mempunyai tujuan yang sama. Biasanya dalam koalisi ini bisa kalian rasakan, bisa kalian lihat ketika ada pilpres mungkin ya, di mana ada partai-partai politik yang bergabung untuk mengusung salah satu calon presidennya tersebut. Itu adalah koalisi. Lalu yang terakhir, yaitu adalah joint venture. Joint venture, yaitu adalah kerjasama perusahaan dalam proyek tertentu. Gitu. Jadi kalau joint venture, itu adalah proses ataupun kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, sampai di sini bisa dipahami mengenai bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Poin pertama yaitu adalah kerjasama. Di mana di dalamnya ada kerukunan, ada bargaining, ada kooptasi, ada koalisi, dan juga ada joint venture. Nah, sampai di sini mungkin bisa dipahami ya mengenai bentuk-bentuk dari kerjasama itu sendiri. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Kalau tadi kita sudah membahas interaksi sosial asosiatif dalam hal kerjasama, sekarang di sini ada mengenai bentuk interaksi sosial asosiatif dalam bentuk akomodasi. Oke, nah di dalam akomodasi juga ada beberapa bentuknya nih. Nah di sini sudah dicantumkan ada 10 angka nih, ataupun ada 10 poin nih dalam akomodasi tersebut. Mari kita bahas satu persatu ya. Dari yang pertama, yaitu adalah koersi. Kira-kira ada yang masih ingat nggak ya apa itu koersi? Oke, koersi yaitu adalah di mana menggunakan paksaan secara fisik maupun psikologis. Jadi, akomodasi dalam bentuk koersi ini lebih menggunakan paksaan secara fisik maupun secara psikologis. Contohnya yaitu adalah sistem perbudakan ataupun penjajahan. Itu adalah koersi. Lalu, poin yang kedua yaitu adalah kompromi.
Nah, kira-kira ada yang masih ingat apa sih itu kompromi? Oke, kompromi yaitu adalah kedua belah pihak saling memberikan konsensi ataupun mengurangi tuntutan untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi permasalahan antara pihak A dan juga pihak B, mereka saling mengurangi tuntutannya dan tidak membawa permasalahannya tersebut ke meja hijau. Gitu. Jadi cukup antara A dan juga B saja. Jadi tidak ada pihak ketiga, tidak juga dibawa ke meja hijau ataupun tidak dibawa ke pengadilan. Itu adalah kompromi. Jadi saling mengurangi tuntutan satu sama lainnya. Gitu. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu adalah mediasi. Nah, ada yang masih ingat apa itu mediasi? Oke. Mediasi yaitu adalah melibatkan pihak ketiga sebagai mediator tapi tidak mengambil keputusan. Nah, mediasi ini merupakan bentuk akomodasi yang penyelesaiannya menggunakan pihak ketiga, tapi pihak ketiganya ini tidak mengambil keputusan. Jadi, hanya dimintai saran aja, tapi tidak memberikan keputusan. Itu. Jadi tidak ada jabatan yang lebih tinggi antara pihak yang berkonflik, terus dengan orang ketiganya tersebut, orang ketiga tersebut hanya pemberi saran ataupun pemberi nasihat. Gitu. Dan nanti permasalahan diselesaikannya yaitu adalah oleh pihak-pihak yang berkonflik tersebut, bukan oleh pihak orang ketiga ini. Gitu. Nomor 4, yaitu adalah konsiliasi. Ada yang masih ingat apa itu konsiliasi? Konsiliasi yaitu adalah mempertemukan wakil-wakil pihak yang bertikai untuk mencapai sebuah kesepakatan. Jadi di antara pihak A dan juga pihak B itu dipertemukan wakil-wakilnya. Jadi bukan orang-orangnya yang berkonflik ya, tapi diwakilkan. Ini ditujukan untuk menyelesaikan sebuah konflik agar tidak berkepanjangan. Gitu. Jadi wakil-wakilnya aja nih. Takutnya ketika orang-orang yang berkonflik ataupun bertikai yang bertemu itu malah memperkeruh suasana, bukan memperbaik suasana. Gitu. Ya. Oke. Kita lanjut. Nomor 5 itu ada arbitrasi. Nah, ada yang masih ingat apa itu arbitrasi? Arbitrasi yaitu adalah melibatkan pihak ketiga yang dipilih oleh pihak yang bertikai sebagai penentu keputusan. Nah, berbeda halnya seperti mediasi. Kalau mediasi kan menggunakan pihak ketiga tapi tidak memiliki kekuatan apapun. Sedangkan arbitrasi menggunakan pihak ketiga di mana pihak ketiganya tersebut merupakan pengambilan keputusan dalam sebuah konflik tersebut. Gitu. Jadi ada mempunyai pihak ketiganya ini memiliki jabatan lebih tinggi ataupun bisa menentukan keputusannya akan seperti apa dalam konflik tersebut. Itu adalah arbitrasi. Jadi jangan terbalik ya antara mediasi dan juga arbitrasi. Kalau mediasi, pihak ketiganya tidak memiliki kekuatan dan tidak menentukan sebuah keputusan. Tapi kalau misalnya arbitrasi, yaitu adalah menggunakan pihak ketiga di mana pihak ketiganya tersebut memiliki keputusan mutlak. Seperti itu. Bisa dipahami ya perbedaan antara mediasi dan juga arbitrasi. Nah, kita lanjut ke poin yang nomor 6, yaitu adalah toleransi. Apa itu toleransi? Ada yang masih ingat toleransi? Oke, toleransi yaitu adalah setuju untuk berinteraksi secara damai tanpa persetujuan yang sifatnya formal.
Contoh dalam hal toleransi beragama mungkin ya. Ketika kalian memiliki teman yang mungkin di luar agama non-Islam, ketika kalian berpuasa dan bermain bersama teman-teman kalian yang di luar agama Islam, tentunya mereka tidak berpuasa ya. Tapi teman-teman kalian yang di luar agama Islam tersebut menghargai kalian nih yang lagi puasa, jadi mereka tidak makan di depan kalian. Itu adalah toleransi dalam hal agama. Saling menghargai satu sama lainnya. Itu adalah toleransi. Dan di Indonesia, toleransi tersebut merupakan hal yang memang patut kita junjung tinggi. Karena kita di Indonesia itu sendiri kan terdiri dari berbagai kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Dan juga dalam hal agama ya, karena di Indonesia itu kan mengakui ada 6 agama di Indonesia. Ada yang masih ingat apa aja 6 agama tersebut? Yang pertama itu ada Islam, tuh. Yang kedua yaitu adalah Kristen Protestan. Yang ketiga yaitu adalah Kristen Katolik. Yang keempat adalah Hindu. Yang kelima adalah Buddha. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Nah, oleh sebab itu, sikap toleransi ini haruslah dimiliki oleh setiap masyarakat agar tercipta suatu perdamaian dalam kehidupan masyarakat tersebut. Gitu. Bisa dipahami ya untuk toleransi. Kita lanjut ke poin nomor 7, yaitu adalah adjudikasi. Adjudikasi yaitu adalah penyelesaian konflik melalui pengadilan. Nah, jadi adjudikasi itu di mana keputusannya itu berdasarkan nanti hasil dari pengadilannya tersebut dijatuhkan hukumannya setimpal dengan perlakuan yang pernah dilakukan oleh seseorang yang sudah melanggar ataupun melakukan sebuah penyimpangan. Lalu ada segregasi, yaitu adalah memisahkan ataupun melokalisir satu sama lain untuk mengurangi ketegangan. Jadi dalam segregasi ini saling menghindar nih satu sama lainnya. Gitu. Untuk mengurangi ketegangan yang terjadi. Nah, lalu nomor 9 itu ada stalemate. Ada yang masih ingat Ibu apa itu stalemate? Oke, stalemate yaitu adalah berhenti dalam keseimbangan. Jadi antara kelompok A dan juga kelompok B memiliki kekuatan yang seimbang. Contohnya yaitu adalah persaingan antara blok barat dan blok timur yang berhenti dengan sendirinya. Atau ketika kalian tahu mana saja sih yang memiliki bom nuklir, itu adalah Amerika dan juga Uni Soviet ya, kalau saya tidak salah, yang memiliki bom nuklir itu. Ketika mereka berperang dan mereka tahu kekuatan dari masing-masingnya, memiliki bom rahasia yaitu bom nuklir yang bisa menghancurkan tatanan dunia. Oleh sebab itu jadi berhenti di salah satu titik gitu karena sadar kekuatannya seimbang antara pihak A dan juga pihak B. Nomor 10 yaitu adalah gencatan senjata ataupun ceasefire, di mana dalam gencatan senjata ini merupakan penundaan permusuhan dalam waktu tertentu. Jadi ditunda terlebih dahulu nih dalam sebuah peperangannya gitu. Dan seharusnya itu ada 11 ya, satu lagi mohon maaf saya lupa masukkan. Yang terakhir itu ada konversi. Konversi yaitu adalah salah satu pihak bersedia mengalah menerima pendirian pihak lain. Jadi ada salah satu pihak yang mengalah nih dalam konversi. Contohnya, ketika adik dan juga kakak sedang menonton TV, kira-kira mana nih yang akan mengalah terlebih dahulu? Apakah adiknya atau mungkin kakaknya? Mungkin yang harusnya mengalah itu kakaknya ya, jangan adiknya. Karena mungkin kakaknya lebih dewasa dibandingkan adiknya. Seperti itu. Nah, itu merupakan bentuk akomodasi. Ada 11 poin. Mohon maaf, saya lupa masukin satu lagi. Ada koersi, ada kompromi,
ada mediasi, ada konsiliasi, ada arbitrasi, ada toleransi, adjudikasi, segregasi, stalemate, dan juga yang terakhir, mohon maaf bukan terakhir, gencatan senjata, dan terakhir adalah konversi. Jadi ya, ini harus kalian selalu ingat, karena ini sangatlah penting materi ini ya. Itu. Nah, setelah kita lihat tadi kan ada bentuk-bentuk interaksi asosiatif itu ada bentuknya kerjasama, ada 5 poin. Lalu kita lihat ke bentuk asosiatif yang kedua itu adalah akomodasi, ada 11 poin. Dan ini nih, yang tadi ya, bahwa dalam bentuk interaksi itu dibagi menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif dan juga interaksi disosiatif. Nah, dalam interaksi disosiatif, itu hanya dibagi menjadi 3 poin ya. Yang pertama yaitu adalah persaingan. Nah, kira-kira ada yang masih ingat apa itu persaingan? Oke, persaingan yaitu adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya dalam persaingan ini ataupun kompetisi itu bisa dua ya dampaknya. Bisa yang positif, bisa juga yang negatif. Positif ketika persaingan tersebut membawa ke arah yang baik. Contoh persaingan dalam kelas antara A, B, dan juga C, di mana misalkan A itu mendapatkan ranking pertama nih di dalam kelasnya. B dan juga C ingin mengejar ranking pertama dari A tersebut dan melakukan persaingan di dalam kelas secara sehat. Itu ataupun dalam tim sepak bola ya, ketika bermain bola itu kan persaingannya antara klub A dan juga klub B. Itu positif. Lalu kalau negatif apa? Nah, kalau negatif persaingannya itu adalah menghalalkan segala cara. Gitu, dan itu tidak dianjurkan ya. Itu. Lalu nomor 2 yaitu adalah kontravensi. Kontravensi yaitu adalah proses sosial yang ditandai dengan suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, dan keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya yaitu adalah dengan menghasut, mengadu domba, memfitnah, membongkar rahasia, teror, fitnah, dan juga lain-lain. Itu adalah kontravensi. Dan yang terakhir yaitu adalah konflik ataupun pertentangan, yaitu adalah upaya mendapatkan sesuatu dengan cara melemahkan ataupun bahkan menghancurkan pihak lain. Nah, dari ketiga poin ini mungkin bisa disimpulkan ya bahwa disosiatif ini lebih ke arah yang negatif. Walaupun persaingan ini biasanya bisa juga menjadi sebuah acuan nih untuk lebih baik lagi ke depannya ketika melaksanakan persaingan secara sehat ataupun secara sportif ya. Gitu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Dalam bentuk interaksi sosial itu ada dua, ada asosiatif dan juga ada disosiatif. Nah, sekarang mari kita lihat nih. Kira-kira dari hal ini yang paling betul yang mana ya jawabannya? Kita lihat. Dan ternyata yang paling betul adalah jawabannya yang B. Apakah betul jawabannya B? Mari kita lihat pembahasannya ya. Salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif dapat berupa kontravensi. Kontravensi adalah proses sosial yang berada di antara persaingan dan juga pertentangan ataupun konflik sosial. Kontravensi ditandai adanya gejala-gejala ketidakpastian diri seseorang.
ketidakpastian suatu rencana, perasaan tidak suka yang disembunyikan, atau kebencian maupun keraguan terhadap kepribadian seseorang. Dalam kontravensi, umumnya lawan tidak diserang secara fisik, tetapi secara psikologis. Salah satu contoh kontravensi ialah menyebarkan berita bohong kepada publik atau yang biasa dikenal dengan berita hoax. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu adalah kontravensi. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak untuk soal nomor 1. Tuh. Nah, kita coba lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2, mari kita baca soalnya bersama-sama ya. Nomor 2, menurut Herbert Blumer, interaksi sosial manusia dapat dikaji melalui pendekatan interaksionisme simbolik yang memiliki 3 pokok pikiran, yaitu act, think, dan meaning. Contoh dari interaksi sosial tersebut adalah titik, titik, titik. A. Rani berdiskusi dengan juru adat dalam rangka mempersiapkan pernikahannya. B. Masyarakat Hindu memperlakukan sapi dengan istimewa karena dianggap hewan suci. C. Rista mengirimkan pesan kepada Saiful via WhatsApp, namun tidak dibalas dan hanya dibaca saja. D. Seorang ayah yang menangis histeris ketika melihat anaknya sudah terbujur kaku akibat kecelakaan. Dan E. Askar mencoba menelepon Nadia tetapi tidak mendapatkan respon. Nah, kira-kira dari soal nomor 2, jawaban yang paling tepat yang mana? Apakah yang A, ataukah yang B, atau bahkan yang C, D, ataupun E? Silakan dipilih terlebih dahulu ya jawabannya. Oke, kalau misalkan sudah dijawab, kita lihat ke pembahasannya dan juga kunci jawabannya. Nah, kunci jawaban dari soal nomor 2 yaitu adalah B. Apakah betul jawabannya B? Mari kita coba lihat ke pembahasan. Contoh dari interaksi sosial berdasarkan pendekatan interaksionisme simbolik menurut Herbert Blumer yang mengandung act, think, dan meaning adalah masyarakat Hindu memperlakukan sapi dengan istimewa karena dianggap hewan yang suci. Menurut Herbert Blumer, interaksi sosial manusia dapat dikaji melalui pendekatan interaksionisme simbolik yang memiliki 3 pokok pikiran, yaitu yang pertama itulah act, yang kedua adalah think, dan meaning. Seseorang bertindak, act, terhadap sesuatu, think, berdasarkan arti sesuatu itu bagi dirinya, meaning. Seperti tindakan act masyarakat Hindu yang memperlakukan sapi, think, dengan istimewa karena dianggap hewan suci, meaning. Berdasarkan dengan tindakan masyarakat Muslim, berbeda dengan tindakan masyarakat Muslim terhadap sapi karena makna meaning hewan tersebut berbeda bagi kedua masyarakat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu masyarakat Hindu memperlakukan sapi dengan istimewa karena dianggap hewan suci. Tuh.
Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan kutipan artikel berikut. Sekolah ataupun madrasah sebagai lembaga pendidikan dan tempat untuk belajar dan mengajar akan bermutu ketika lembaga tersebut mendapatkan pengakuan dan penilaian dari beberapa pihak yang berwenang. Pengakuan dan hasil penilaian tersebut dinamakan akreditasi. Untuk menilai kelayakan suatu program lembaga pendidikan atau satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap. Maka, dalam hal ini, pemerintah sebagai pihak berwenang melakukan upaya akreditasi. Pelaksanaan yang dimaksud selain tidak hanya secara bertahap, tetapi juga terencana dan terukur sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI, bagian kedua pasal 60 tentang akreditasi. Pertanyaannya, proses akreditasi termasuk unsur-unsur dalam lembaga pendidikan berupa titik-titik-titik. A. Ideologi. B. Pola perilaku. C. Budaya manfaat. D. Budaya simbolis. Dan E. Kode spesialisasi. Silakan dipikirkan terlebih dahulu sebelum menjawab. Sudah ketemu jawabannya yang mana? Nah, kalau sudah, kita lihat ke kunci jawaban dan juga pembahasannya. Kunci jawabannya adalah E. Apa itu E? Yaitu adalah kode spesialisasi. Apakah jawabannya ini benar atau tidak? Mari kita buktikan ya. Pembahasan. Unsur-unsur lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kode perilaku. Cinta pengetahuan, kehadiran, belajar. Simbol kebudayaan, seragam sekolah, maskot, logo, lagu-lagu sekolah. Budaya manfaat, kelas, perpustakaan, dan juga buku. Kode spesialisasi, akreditasi, tata tertib, kurikulum, tingkatan, ataupun strata. Ideologi, keberhasilan akademis, pendidikan progresif, dan juga inovatif. Setiap 4 tahun sekali, sekolah melaksanakan penilaian akreditasi untuk memperoleh gambaran secara umum tentang kinerja sekolah. Proses akreditasi tersebut merupakan salah satu bagian dari kode spesialisasi yang perlu dijalankan oleh sekolah sebagai perwujudan lembaga pendidikan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah E, itu adalah kode spesialisasi. Nah, di sini ya, ini harus kalian catat ya. Nah, ini nih, kode spesialisasi yang ini nih. Nah, ini ya. Kode spesialisasi itu ada akreditasi, tata tertib, kurikulum, tingkatan ataupun strata. Begitupun ketika pertanyaan berbeda, ini nih unsur-unsur lembaga dalam pendidikannya. Ada kode perilaku, simbol kebudayaan, budaya manfaat, kode spesialisasi, dan juga ideologi. Itu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya mengenai soal nomor 3. Nah, mari kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Nomor 4. Mari kita baca soalnya bersama-sama ya. Dalam struktur sosial, dokter dan perawat dapat dikategorikan sebagai diferensiasi sosial berdasarkan profesi. Karena titik, 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 titik.
A. Memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda. B. Memiliki penghasilan yang berbeda-beda. C. Memiliki fungsi yang berbeda-beda. D. Berasal dari keturunan yang berbeda. Dan E. Memiliki wewenang yang serupa. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat dari nomor 4 yang mana nih? Silahkan dibaca lagi soalnya, lalu dipilih jawabannya. Silahkan dipilih dulu ya jawabannya. Oke, sudah dipilih jawabannya? Mari kita lihat ke kunci jawaban dan juga pembahasannya. Ternyata kunci jawabannya adalah yang C, yaitu adalah memiliki fungsi yang berbeda-beda. Apakah betul jawabannya yang C? Mari kita lihat dalam pembahasan. Diferensiasi profesi merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan ataupun profesinya. Perbedaan profesi biasanya juga akan berpengaruh pada perilaku, fungsi, dan peran sosial di masyarakat. Namun, tidak pada tingkat sosialnya. Contohnya, perilaku, fungsi, dan peran sosial seorang dokter akan berbeda dengan seorang perawat ketika keduanya melaksanakan pekerjaannya. Meskipun pekerjaannya sama-sama di bidang kesehatan. Namun, apapun profesi seseorang, sikap profesionallah yang akan dihargai di dalam sebuah masyarakat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu adalah memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ini adalah mengenai diferensiasi ya. Diferensiasi ada juga struktur sosial. Di dalam struktur sosial itu ada dua ya. Ada diferensiasi sosial dan juga ada stratifikasi sosial. Gitu ya. Oke, bisa dipahami untuk pembahasan dan juga soal nomor 4 ini ya. Itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Mungkin ini soal yang terakhir di part yang 1. Agar durasinya tidak terlalu panjang ya. Tuh. Oke, mari kita baca bareng-bareng mengenai soal nomor 5 ataupun soal terakhir ini. Seorang peneliti sosial sedang melakukan studi tentang jaringan kriminal. Sebagai peneliti, ia harus merahasiakan identitas informan yang ditelitinya, yaitu para pelaku kriminal. Di sisi lain, sebagai warga negara, ia harus melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui posisi pelaku kriminal tersebut. Jenis peran yang dialami oleh peneliti tersebut berupa titik. Yang A yaitu adalah peran ganda, yang B adalah konflik peran, yang C adalah kegagalan peran, yang D ketegangan peran, dan yang E yaitu adalah kesenjangan peran. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih untuk soal nomor 5? Silahkan untuk dipilih terlebih dahulu ya, soal nomor 5. Silahkan. Sudah dipilih? Kalau sudah, mari kita cek and recheck kunci jawaban dan juga pembahasannya. Kunci jawabannya yaitu adalah D, yaitu adalah kesenjangan peran. Apakah betul jawabannya yang E, kesenjangan peran dari soal nomor 5? Mari kita lihat ke pembahasan. Dalam menjalani suatu peran, terkadang seseorang mengalami kesulitan untuk melakukan peran sosial yang dimiliki.
Yang bisa terjadi karena ketidaksesuaian antara kewajiban yang harus dijalankan dan tujuan peran sosial itu sendiri sehingga dirinya dapat mengalami yang namanya ketegangan peran ataupun kesenjangan peran. Mohon maaf, ketegangan ya, bukan kesenjangan. Kalau kesenjangan adanya ketidakadilan ya. Ketegangan peran juga dapat terjadi ketika seseorang merasa bingung dalam menjalankan peran yang memiliki dua kewajiban di waktu yang bersamaan. Dampaknya, ketika seseorang mengalami kondisi ini, maka ada suatu peran ataupun kewajiban yang perlu dikorbankan untuk menjalankan peran ataupun kewajiban yang lain yang menyebabkan dirinya mengalami kegagalan dalam satu peran tersebut. Contohnya yaitu tadi, seorang peneliti sosial yang sedang melakukan studi tentang jaringan kriminal. Sebagai peneliti, ia harus merahasiakan identitas informal yang ditelitinya, yaitu para pelaku ataupun para pelaku kriminal. Sebagai warga negara, ia harus melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui posisi pelaku kriminal. Nah, sangat dilema sekali ya untuk ketegangan peran ini. Jadi ada salah satu peran yang mungkin harus dikorbankan gitu, gimana pun juga gitu. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu adalah ketegangan peran. Maaf ya, bukan kesenjangan ya. Itu peran ganda, double burden, konflik peran, kegagalan peran, dan juga adanya ketegangan peran. Itu. Nah, sampai di sini gimana? Bisa dipahami mengenai 5 soal yang sudah kita bahas di video part 1 ini? Ya, nanti akan kita lanjutkan di part 2. Dan kalau misalkan memang ada pertanyaan yang akan kalian tanyakan seputar soal-soal yang sudah bahas di part 1 ini, boleh kalian bisa langsung japri ke saya. Ketika kalian menemukan kesulitan, misalkan, Pak, tolong dijelaskan kembali soal nomor 2. Seperti itu. Jadi jangan ragu, jangan sungkan untuk bertanya ke saya mengenai soal-soal pembahasan ini ya. Itu, tapi saya harapkan kalian bisa memahami setiap soalnya. Tuh. Nah, itu palingnya. Dan ini seperti biasa, ini adalah merupakan penutup dalam pembahasan soal UTBK dalam mata pelajaran sosiologi. Tagline yang harus selalu kita ingat, yaitu adalah melangitkan doa dan juga memaksimalkan ikhtiar. Gitu. Jadi harus berbarengan antara doa dan juga usaha, harus kalian lakukan bersamaan, karena usaha tersebut tidak akan mengkhianati hasilnya nanti ketika kalian mau berusaha, ketika kalian mau mencoba, itu semua bisa jadi tolak ukur kalian, ataupun insya Allah untuk kedepannya kalian akan mendapatkan hasilnya, akan memetik hasilnya dari proses ini. Paling itu saja, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk menutup pertemuan pembahasan soal UTBK part 1 ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Nanti akan ada part 2-nya ya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.